Suatu ketika kerajaan Jenggala diserang musuh, dan pertempuran bertambah sengit. Untuk menyelamatkan sang permaisuri kerajaan yang bernama Dewi Sekartaji, maka dibawalah sang putri ke sebuah desa yang jauh dari kerajaan dan menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji menginap di rumah Nyai Intan, dan Nyai Intan mempunyai 3 putri, yaitu Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Dewi Sekartaji pun oleh Nyai Intan diangkat sebagai anak dan diberi nama Kleting Kuning. Setelah kerajaan Jenggala mulai aman, sang raja yang bernama Panji Asmoro bangun mencari jejak istrinya, yaitu Dewi Sekartaji. Panji Asmoro bangun menyamar sebagai pangeran yang mencari jodoh dengan memakai nama samaran Ande-Ande Lumut. Dengan cepat kabar itu pun terdengar di seluruh desa, dan sampailah kabar itu ke telinga Nyai Intan. Sebelum melanjutkan cerita Ande-Ande Lumut ini, subscribe dulu ya teman-teman, tulisan subscribe di bawah ditekan. Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru mendengar Pangeran Panji Asmoro bangun mengadakan sayembara mencari permaisuri. Mereka sangat gembira dengan berharap mereka dapat diterima sebagai permaisuri. Kata Kleting Abang, "Kita harus bersolek secantik mungkin, agar sang pangeran terpesona melihat kecantikanku." Dan kata Kleting Ijo, "Betul, aku akan berhias dan memakai perhiasan yang paling mewah." "Hai kamu Kleting Kuning, kamu di rumah saja, karena kamu tidak pantas mengikuti sayembara ini. Mending kamu mencuci baju di sungai sana." Ketika Kleting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung gagak menghampirinya, dan anehnya burung gagak itu pun bisa berbicara. "Hai Kleting Kuning, pergilah kamu ke desa Dadapan, dan ikutilah sayembara itu. Nanti kamu akan bertemu dengan Panji Asmoro Bangun, dan ini ku beri seutas cambuk, bawalah, mungkin kamu membutuhkannya nanti di sana." Dan burung bangau pun lalu terbang ke angkasa sebelum Kleting Kuning menjawabnya. Lalu Kleting Kuning bergegas pulang ke rumah, lalu pergi ke desa Dadapan. Sementara itu di tepian sungai Bengawan Solo berdirilah Nyi Intan dan ketiga anak gadisnya. Mereka bingung mau menyeberang, tidak ada jembatan ataupun perahu, dan tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa yang bernama Ande-Ande Lumut, utusan Panji Asmoro Bangun untuk menilai ketulusan ketiga putri tersebut. Tak berapa lama Kleting Kuning pun tiba di tepian sungai, lalu ia meminta Yuyu Kangkang untuk menyeberangkannya, dan syarat dari Yuyu Kangkang pun sama. Akan tetapi Kleting Kuning menolak demi menghormati suaminya Panji Asmoro Bangun. Lalu oleh Kleting Kuning sungai itu dicambuknya, dan seketika itu surutlah air sungai itu. Yuyu Kangkang ketakutan dan mau menyeberangkannya, bahkan sampai desa Dadapan. Lalu ketiga putri juga Nyai Intan sampailah di tempat acara sayembara, dan mulailah audisi kepada ketiga putri tadi. Tapi sayangnya ketiga putri Nyai Intan itu tidak terpilih oleh Panji Asmoro Bangun. "Mohon pangeran, pilih salah satu di antara putriku ini pangeran." Lalu jawab Panji, "Tidak bisa Nyai, karena ketiga putri tadi telah mencium Yuyu Kangkang. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa memilih ketiga putrimu Nyai." Dan sambil menunjuk ke arah Kleting Kuning, Panji Asmoro Bangun berkata, "Tapi Ki memilih dia Kleting Kuning, karena dia mempertahankan harga dirinya sebagai seorang wanita, dan ia tidak mencium Yuyu Kangkang." Kemudian menangislah ketiga putri Nyai Intan, karena keinginannya tidak terwujud, dan Nyai Intan pun menyadari atas kejadian semua ini. Dan di akhir cerita, sang pangeran membuka penyamarannya, ternyata dia adalah Panji Asmoro Bangun, dan Kleting Kuning pun bahagia karena telah bertemu dengan suaminya kembali. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.